Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga bagi para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil literatur, dan para guru-guru yang ada di ladang. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam pembahasan firman Tuhan. Pagi hari ini kami ingin membagikan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan yang ada di daerah misi Papua. Terlebih khusus kepada para hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pagi ini tema yang kami angkat adalah bahaya kesibukan bagi Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-32. Firman Tuhan katakan demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 31, lalu dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat ini memberikan gambaran kepada saudara dan saya, bagaimana pada satu waktu Yesus mengajak murid-murid untuk istirahat. Istirahat, saudara-saudara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita selalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita rindu untuk melayani Tuhan dan kita melakukan pelayanan-pelayanan ini hari lepas hari dalam kehidupan kita. Dalam kesibukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan ini saudara-saudara. Kita sedang hidup di satu dunia yang memiliki paham konsumerisme. Apa ini konsumerisme? Konsumerisme adalah keinginan seseorang, gaya hidup seseorang yang mencari kebahagiaan lewat membeli banyak barang, lewat mendapatkan begitu banyak barang yang dia inginkan dengan harapan dia akan menemukan kebahagiaan. Ini sedang melanda dunia saudara dan saya. Ini sedang melanda begitu banyak orang yang ada di dunia ini. Ada satu kalimat yang saya mau ingatkan pada pagi hari ini. Ada satu kata saudara-saudara. Kata ini bagaikan raja di dunia ini katanya. Kata ini adalah kata kesibukan. Ingat saudara-saudara, kesibukan. Masyarakat kita yang modern dan konsumerisme tingkat tinggi, konsumerisme bertekanan tinggi, telah menanamkan kepada begitu banyak orang, bahkan mungkin kepada saudara dan saya. Apa yang mereka tanamkan? Yang mereka tanamkan ini saudara-saudara. Semakin katanya kita sibuk dalam pekerjaan kita, maka semakin kita akan dihormati orang. Semakin sibuk, semakin dihormati orang. Saudara, para hamba Tuhan, para umat Tuhan, hati-hati dengan kata-kata ini. Semakin sibuk, semakin dihormati orang. Kesibukan saat ini di dunia ini telah menjadi ukuran sebuah ketekunan dan keinginan kita untuk berbuat baik dan maju. Namun, saudara-saudara, ketika katanya kita sibuk di dalam melayani Tuhan, ketika katanya kita sibuk di dalam mencari nafkah hidup, yang menjadi masalah adalah kita lupa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Dan ini satu hal yang sangat tragis, saudara-saudara. Satu hal yang sangat tragis. Mungkin yang lebih tragis lagi adalah bahaya yang tidak kentara yang telah diadopsi oleh begitu banyak pengikut Kristus yang berkomitmen begini. Pola pikir kesibukan dalam pekerjaan mereka untuk Tuhan. Maksudnya begini saudara-saudara. Kita sering
mau melayani Tuhan. Kita selalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita terlalu sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Kita sering melakukannya dengan alasan-alasan yang terbaik. Contohnya, kita tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, sehingga kita berusaha untuk tetap sibuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita sibuk untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Kita juga ingin mencapai yang terbaik bagi Tuhan. Alasan yang lain, kita berusaha untuk menjadi sibuk dan kita ingin menjadi penata layanan yang baik bagi waktu dan talenta kita. Dan kadang-kadang ini menyenangkan, saudara-saudara. Sibuk di dalam pekerjaan Tuhan harus diakui itu menyenangkan. Tapi pelajaran pagi hari ini mengingatkan kita, di dalam kesibukan kita, di dalam pekerjaan Tuhan, kadangkala saudara-saudara, kita kehilangan hubungan yang hidup dengan Tuhan kita dan penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Kita melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan pekerjaan Tuhan karena kita menganggap adalah tugas kita, adalah rutinitas kita untuk melayani Tuhan. Kita lupa bahwa di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan kita melakukan pekerjaan Tuhan karena sebuah kebiasaan, tapi mari kita melakukan karena kuasa Roh Kudus dalam hati saudara dan saya. Dan semakin kita sibuk, semakin kita menganggap diri kita sejalan dengan tujuan Allah. Ini berbahaya, saudara-saudara. Jangan sampai kita terjebak dengan kalimat ini. Semakin kita sibuk, semakin kita menganggap diri kita sejalan dengan tujuan Tuhan. Kesibukan menghancurkan vitalitas rohani kita. Tergesa-gesa adalah musuh dari setiap hubungan cinta, terutama hubungan kita dengan Allah yang hidup. Saudara-saudara, kesibukan ini dia punya saudara, dia punya kembar, yaitu tergesa-gesa. Seringkali ketika kita sibuk di dalam pekerjaan Tuhan, ketika kita sibuk dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, kita sering tergesa-gesa. Nah, ini yang berbahaya, saudara-saudara. Kasih menuntut perhatian dari waktu yang tidak tergesa-gesa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana ketika kita melayani Tuhan, ketika kita sibuk dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak terjebak di dalam kesibukan ini. Tidak heran jika Allah di dalam Alkitab berulang kali memanggil kita untuk berdiam diri, untuk berhenti sejenak, dan melihat apa yang Dia akan lakukan bagi umatnya. Mari saudara baca di dalam 2 Tawari 20 ayat 17. Kita baca 2 Tawari 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yerusalem dan Yehuda, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Mazmur 37 ayat 7 firman Tuhan katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kadang kita tergesa-gesa, kadang kita terlalu sibuk di dalam pekerjaan Tuhan. Yang sebenarnya pada waktu itu firman Tuhan katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara mungkin masih ingat cerita di dalam Markus Ya, saudara mungkin masih ingat cerita di dalam firman Tuhan, di mana pada suatu waktu Yesus Dia mengunjungi rumah dari Maria dan Marta yang adalah saudara Lazarus. Di dalam cerita ini, saudara tahu bahwa ketika Yesus sampai di rumah mereka, Marta dia begitu sibuk melayani di dapur. Dia menyiapkan makanan, dia menyiapkan masakan untuk Yesus, untuk menjamu Yesus.
Tapi ketika katanya dia datang dekat Yesus, dia melihat saudarinya yang bernama Maria. Dia hanya duduk di dekat Yesus. Kemudian Marta katakan kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau lihat saudaraku Maria hanya diam saja? Suruhlah dia membantu aku." Tapi saudara-saudara, cerita ini berakhir seperti ini. Yesus katakan kepada Marta, "Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Apa itu saudara-saudara? Di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya dalam pekerjaan Tuhan, jangan lupa saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita perlu duduk dekat kaki Yesus. Kita perlu mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Jangan karena kesibukan kita lupa bahwa nafas kerohanian kita, bahwa peningkatan kerohanian kita adalah tergantung pada hubungan kita dengan juru selamat kita. Ingat saudara-saudara, Allah mendorong anak-anaknya untuk tidak terburu-buru. Dia tahu betapa cepatnya kita melupakannya ketika pikiran kita terbungkus dalam pusaran aktivitas manusia. Salah satu contoh yang paling indah yang Yesus tunjukkan bagi saudara dan saya, bagi umat-umat Tuhan yang ada di daerah misi Papua, juga kepada para hamba Tuhan, kepada pendeta-pendeta, kepada para penginjil literatur, kepada guru-guru, kepada PSPM, misionari, bahkan yang ada sampai di pedalaman-pedalaman. Pena inspirasi di dalam buku The Desire of Ages, halaman 360 katakan ini. Mereka telah mencurahkan segenap jiwa mereka untuk melayani orang banyak, dan hal ini menguras tenaga fisik dan mental mereka. Adalah tugas mereka untuk beristirahat. Adalah tugas saudara dan saya untuk beristirahat. Kata istirahat ini bukanlah pilihan saudara-saudara. Istirahat bukanlah pilihan di dalam kehidupan kita, tapi istirahat ini adalah kewajiban saudara dan saya. Kesibukan menghancurkan semangat dan efektivitas rohani kita. Tergesa-gesa adalah musuh besar bagi kasih kita kepada Allah. Dan kata yang terakhir adalah, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai para hamba Tuhan, kata yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah, jangan lupa di dalam kesibukan pelayanan kita, duduk dekat kaki Yesus. Itu hal yang sangat penting. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Adalah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus. Amin.